Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Pakar supranatural Mbak Yu tutup usia pada hari Kamis 1 Juli 2021. Kabar duka kepergian Mbak Yu itu ramai beredar di media sosial dan sempat membuat netizen heboh karena seolah tak percaya. Namun pihak keluarga akhirnya membenarkan kabar duka itu. Mbak Yu yang sempat mengalami sesak nafas sempat hendak dilarikan ke sebuah rumah sakit di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Namun dalam perjalanan, nyawa pakar supranatural kondang itu tak bisa diselamatkan. Mbak Yu wafat di usia 47 tahun. Kalau sakitnya itu kan kalau asma emang dari dulu, dari kecil juga dia udah asma ya. Itu kemarin 2 hari kemarin tuh yang benar-benar beliau itu yang kerja keras banget. Saya pikir ini bukan yang pertemuan terakhir saya sama beliau. Ya saya sebenarnya belum bisa terima sih, karena saya udah 18 tahun hidup bareng beliau. Beliau itu benar-benar memanjakan saya, apapun yang saya mau selalu beliau iakan. Beliau ponakan saya tapi pokoknya komplit buat saya, ponakan, musuh, teman, bos juga, pokoknya segalanya buat saya. Saya Ratna Listi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas berpulangnya Mbak Yu, seorang praktisi spiritual, sahabat saya, dan kami pernah beberapa kali tampil di acara yang sama. Saya sangat sedih dan kaget mendengar berita ini. Ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat pandemi seperti ini. Kadang kita nggak menyangka gitu. Kadang orang yang kita anggap dekat dengan kita tiba-tiba harus dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau informasi terakhir dari asisten pribadi, sesak nafas ya, mengalami sesak nafas itu. Soal terpapar COVID atau tidak, Mbak sejauh ini belum dapat informasi yang detail tentang itu. Ya, yang saya tahu, yang Mbak tahu, keluhan Mbak Yu adalah diabetes. Udah lama. Tapi informasi terakhir kan kata Mbak Yu, udah mending kok, udah sembuh katanya gitu. Terus kaki yang memang agak sedikit sakit juga, informasi terakhir Mbak Yu sudah bisa jalan enak banget setelah pengobatan di luar negeri. Yang pertama saya kaget banget tadi karena kejadiannya pas saya lagi makan siang, terus di info, terus waktu dibawa ke sana, terus akhirnya di update ya setengah nggak percaya. Terakhir kontak itu sebelum puasa, setelah Lebaran. Setelah Lebaran saya ucapkan selamat Idul Fitri, dan saya ingat itu kontak sebelum puasa itu waktu beliau pernah kurang sehat juga, sakit. Terus saya ucapkan juga semoga lekas sembuh. Pemilik nama lengkap Eis Juwariah Johana ini dikenal sebagai pakar supranatural yang cukup kontroversial. Mbak Yu seringkali jadi sorotan karena ramalan atau prediksi-prediksinya yang seringkali menjadi kenyataan. Uniknya karena sering memprediksi nasib pesohor, Mbak Yu juga pernah diprediksi akan wafat pada tahun 2021 oleh pakar supranatural asal Aceh. Sampai sekarang pun, kalau saya ada firasat apapun, saya ngikutin firasat itu. Saya nggak berani menerjang. Cuma kadang-kadang karena saya juga manusia, punya emosi, punya apapun. Di saat saya punya firasat, sekarang saya terjang, saat saya itu emosi nggak bisa kendali. Itu, saya akan seperti ini, kalau saya mengalami seperti ini, dan saya akan melakukan seperti ini. Kejadian benar, lah saya nyeselnya setengah mati nggak menjalani. Yang tadi saya tanya, Mbak Yu kan tahu ya. Seperti itu. Kurang dari seperti apa? Kurang dari Mbak lihat atau saya pernah bagaimana? melihat ada angka. Jadi saya ada jarik samping itu ya, jarik, saya tidur di situ dan memang saya seperti disolatkan, sholat jenazah, dan karena saya sakit. Mbak Yu lihat itu bangun tidur rasanya gimana, Mbak? Saya sampai bacaan, Mas. saya berdoa jangan sampai itu kejadian, sampai saya bilang sama orang tua saya, ibu saya sampai doakan jangan sampai metamit. Ada kan istilah di Jawa itu, Mas, gores tanah, jangan sampai kita kejadian metamit, bakar rambut. Dan itu kejadian hampir 2 kali saya alami. Kalau saya, jadi gini, ada sesuatu yang memang nggak direkam. Maksudnya nggak direkam itu, direkam tapi nggak saya tayangkan. Dan saya memilih yang ditayangkan yang itu, dan itu pun sama Mbak Yu ini minta untuk disensor seperti itu. Nah, kalau boleh saya rangkum semuanya, ya saya bilang, ya sebenarnya orang-orang seperti Mbak Yu ini memang mengetahui sesuatu lebih awal, dan ada beberapa yang memang kalau kita bilang ya
berbeda dengan akhir yang kejadian. Tapi untuk yang satu ini, mendingan saya no comment deh. Kalaupun ramalan itu menjadi benar atau terbukti, toh semua udah memang Allah takdirkan. Sejatinya, rezeki, kelahiran, dan kematian adalah takdir Tuhan yang tak bisa diprediksi manusia. Dalam menerawang pun, Mbak Yu selalu mengucap bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pakar metafisika yang ramah dan suka membantu sesama. Saya nganggap dia sebagai kakak sendiri ya, karena memang saya dekat sama beliau. Orangnya supel, humble, baiknya luar biasa pada saya, keluarga saya, bahkan anak-anak saya. Kenangan yang gak bisa saya lupakan, beliau ini susah kalau dikasih tahu. Misalkan harus jaga kesehatan, harus nge-refresh lah dari segala macam pekerjaannya. Tapi sampai detik dia meninggal, cuman bisa bilang iya aja. Nah itu yang sangat saya sayangkan karena beliau orang baik. Kalau kemunculan di media kan Bang Ican lebih dulu, baru Mbak Yu. Jadi pada saat ketemu, nasihat-nasihat beliau tuh yang masih terngiang-ngiang ya, Bang Ican sehat ya, jaga kesehatan, terus membantu orang, teruslah untuk berkarya. Mbak Yu adalah orang yang jujur, Mbak Yu adalah orang yang tegas, Mbak Yu adalah orang yang selalu mengeluarkan keresahannya tapi dengan penuh tanggung jawab. Beliau orang yang bertanggung jawab terhadap semua statementnya. Dalam postingan terakhirnya di Instagram, Mbak Yu seolah ingin mengingatkan netizen agar jangan lupa bersyukur atas rahmat Tuhan sekecil apapun. Siapa sangka, postingan itu kini bikin baper netizen dan menghadirkan duka mendalam bagi keluarga dan segenap sahabat. Keterangan dari keluarga ini kami masih tetap on contact dengan teman-teman di kantor sana. Ya, kalau mengunjungi makam, kalau ini di Jakarta sih, saya akan secepat mungkin akan coba kunjungi, tapi ya mungkin di waktu yang sepi. Ini sesuatu yang sifatnya penghormatan terakhir dari saya, tapi kalau ini nggak memungkinkan ya saya pasti akan tunggu semuanya ini mereda dulu, karena memang saat ini saya ingin tegaskan kepada semuanya bahwa akan lebih baik kalau kita di rumah saja. Semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat terpisah setelah sempat dirawat akibat positif COVID-19, kini kondisi Jane Salimar sudah lebih membaik. Hal tersebut disampaikan oleh sahabat Jane, Olive, yang diwawancarai tim Gospot lewat sambungan video. Ya memang menurun, tapi alhamdulillah udah naik. Satu rasinya tuh 88 sampai 90 turun naik ya. Terus tensinya ini nih update jam 8 pagi tadi ya. Tensinya kurang lebih 167/103. Nadinya 95 sama nafasnya 39. Alhamdulillah itu info dari dokter Gobin. Cuman belum sadar gitu. Belum sadar tapi naik, alhamdulillah. Udah melewati masa kritis ya. Saat ini mungkin bener nggak sih katanya udah pakai ventilator, udah pakai alat bantu yang lain? Betul. Tapi alhamdulillah memang minta doanya atau ini berkat doa dari semuanya udah naik lagi ya saturasinya ya. Sebelumnya, kondisi Jane memang sempat menurun drastis hingga dikabarkan sempat alami masa kritis. Benarkah kondisi Jane yang sempat menurun kemarin lantaran terlalu lama berada di ICU dan menunggu dapat ruangan? Kemarin waktu sempat masa kritis itu karena apa sih? Mungkin Olive, kondisinya tuh seperti apa sih? Bisa jadi terlalu lama ya dia ya. Terlalu lama masuk ICU-nya gitu. Untuk kan udah dari 53 kan, sempat 53. Jadi mungkin terlalu lama akhirnya ngedrop gitu. 2 hari loh nunggunya.
Ya, saat ini Jane sudah mendapat perawatan yang baik. Jane juga tak sendiri, Jane ditemani sang buah hati Zarno yang saat ini juga terpapar virus COVID-19. Melalui Olive, Jane pun meminta didoakan masyarakat agar dirinya segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Zarno di rumah sakit, nungguin ibunya. Positif COVID juga atau seperti apa? Iya, positif. Cuman CT-nya tinggi 29. Jadi aman gitu ya, mudah-mudahan cepat pulih lah ya gitu kan. Jadi dia nggak mau jauh dari ibunya, nungguin. Walaupun nggak bisa ke ICU juga kan. Untuk pemirsa semuanya, doakan sahabat saya, keluarga saya, Jane Salimar, semoga cepat pulih, semoga cepat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mohon doanya dan doanya itu, doa kalian tuh berarti banget buat beliau. Kabar bahagia datang dari keluarga almarhum Syekh Ali Jaber. Istri almarhum Syekh Ali, Ummu Fahad, telah melahirkan anak ketiga dengan jenis kelamin perempuan. Seperti diketahui pada waktu itu, Ummu Fahad sedang mengandung anak ketiga sebelum akhirnya almarhum Syekh Ali sakit dan meninggal dunia pada bulan Januari lalu. Namun, pada waktu memberitahu berita bahagia tersebut, Syekh Ali seolah memberi tanda bahwa ia akan pergi selamanya. Hal tersebut pun diceritakan oleh Ustadz Iskandar, asisten Syekh Ali di channel YouTube Irfan Hakim. Alhamdulillah, Ummu Fahad hamil lagi. Tapi ada satu kalimat yang Iskandar sekarang baru menyadari, kalimatnya gini. Tapi saya rasanya anak ini nggak sampai lahir. Feeling saya anak ini nggak sampai lahir. Itu aja kalimatnya. Tapi hamilnya sampai sekarang masih alhamdulillah. Tapi saya tidak bisa melihat lahirnya bayi ini. Iya benar itu. Ya, Ustadz Iskandar mengungkap almarhum terlihat gelisah saat itu hingga almarhum bercerita pada Ustadz Iskandar bahwa sebenarnya ia ingin bicara dengan Ummu Fahad terkait masalah pembantu. Hanya tak sampai hati karena di malam yang sama sang istri mengabarkan soal kehamilan. Jadi tanggal 8 September, hari itu si Ali kirim, tolong belikan vitamin ini. Pas dilihat, itu vitamin buat ibu hamil. Besokannya kita keluar kota di pesawat, si Ali senyum. Tapi Iskandar udah menduga senyum, kayak senyumnya bukan senyum gak ikhlas ya. Senyum tapi ada yang dipikirin sama Syekh. Terus, lagi seneng nih Syekh gitu. Ini saya mau ngasih kabar baik kata dia. Hari itu si Ali pengen negur satu kesalahan kecil ke Ummu Fahad. Dia cerita, tadi malam tuh saya pengen negur, dia ada kesalahan masalah pembantu. Dia bilang, saya nyuruh jangan terlalu, ya Allah si Ali ini paling gak mau membebani pembantu. Jadi saya tegur ke Ummu Fahad, jangan pembantu di atas jam 10 dipanggil lagi, di atas jam 10 jangan dipanggil lagi. Malam itu si Ali pengen negur itu dengan pengen tegas negurnya. Tapi kata dia, wallahi Ummu Fahad ini pinter, dia bilang, saya mau tegur dia masalah itu, ternyata pas saya buka kamar di kasur ada baju anak-anak bayi. Terus di situ ditulis bahasa Arab ya, intinya selamat Fahad dan Ger akan dapat adik. Kan si Ali juga jadi